Bayangkan sebuah dunia di mana kenyataan yang kita lihat hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih besar dan lebih nyata. Seorang pemikir dari Yunani kuno berani mempertanyakan segalanya tentang keadilan, kebenaran, dan bahkan realitas itu sendiri. Namanya adalah Plato. Dia bukan hanya murid dari Socrates, tetapi juga guru dari Aristoteles. Filsafatnya membentuk cara kita memahami dunia hingga hari ini. Tetapi, bagaimana perjalanan hidupnya? Bagaimana ia bisa menjadi salah satu pemikir terbesar sepanjang sejarah? Inilah kisah Plato, dari kelahiran hingga kematiannya. Latar belakang dan kelahiran Plato. Plato lahir sekitar tahun 428 atau 427 sebelum Masehi di Athena dan Aegina, Yunani. Nama aslinya adalah Aristokles, tetapi ia lebih dikenal dengan nama Plato, yang mungkin berasal dari kata Yunani platos, yang berarti lebar, menunjuk pada fisiknya atau luasnya pemikirannya. Plato berasal dari keluarga aristokrat Athena yang berpengaruh. Ayahnya Ariston mengklaim sebagai keturunan langsung dari Raja Athena, Kontros. Sementara ibunya, Periktione, memiliki hubungan dengan Solon, seorang negarawan dan filsuf terkenal di Yunani kuno. Keluarga Plato memiliki hubungan dekat dengan dunia politik, tetapi situasi politik Athena yang bergejolak di masa hidupnya memengaruhi pandangan filosofisnya. Ia tumbuh di tengah masa kemasan Athena, ketika kota itu menjadi pusat kebudayaan, filsafat, dan politik. Namun, perang Peloponnesos antara Athena dan Sparta 431 sampai 404 sebelum Masehi menyebabkan ketidakstabilan yang kelak memengaruhi pemikiran politik Plato. Dari kecil, Plato menunjukkan kecerdasan luar biasa. Ia dididik dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk musik, sastra, matematika, dan olahraga. Namun, titik balik terbesar dalam hidupnya terjadi ketika ia bertemu Socrates, seorang filsuf yang kemudian menjadi gurunya dan sangat berpengaruh terhadap cara berpikir Plato. Pendidikan dan pengaruh Socrates. Setelah tumbuh dalam lingkungan keluarga aristokrat, Plato mendapatkan pendidikan yang sangat baik. Ia mempelajari berbagai disiplin ilmu seperti musik, puisi, matematika, dan gimnastik. Ia merupakan bagian dari pendidikan standar bagi kaum bangsawan Athena. Namun, hidupnya berubah drastis ketika ia bertemu dengan Socrates. Socrates bukan hanya seorang filsuf, tetapi juga seorang pemikir yang berani mempertanyakan segala sesuatu, terutama konsep-konsep tentang kebenaran, keadilan, dan kebajikan. Metode dialektika yang digunakan Socrates dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis sangat memengaruhi Plato. Ia mulai menyadari bahwa kebijaksanaan sejati bukan sekedar menerima pengetahuan yang diberikan, tetapi mencarinya melalui perdebatan dan pemikiran mendalam. Namun, hubungan antara Plato dan Socrates tidak hanya sebatas guru dan murid. Plato sangat mengagumi cara berpikir Socrates yang menolak pandangan umum dan berani menantang otoritas. Sayangnya, pemikiran Socrates dianggap berbahaya oleh para penguasa Athena. Pada tahun 399 sebelum Masehi, Socrates dihukum mati dengan meminum racun karena dituduh merusak moral kaum muda dan tidak menghormati dewa-dewa Athena. Kematian Socrates menjadi pukulan berat bagi Plato. Ia kecewa dengan sistem politik Athena yang menurutnya gagal melindungi kebenaran dan keadilan. Peristiwa ini membuatnya mulai meragukan demokrasi dan mencari bentuk pemerintahan yang lebih ideal. Pengaruh Socrates tidak hanya membentuk pemikiran Plato, tapi juga mendorongnya untuk menulis berbagai dialog yang mengabadikan ajaran gurunya. Perjalanan dan Akademi Plato. Setelah kematian Socrates pada 399 sebelum Masehi, Plato merasa Athena bukan lagi tempat yang aman bagi dirinya.
Ia pun meninggalkan kota itu dan memulai perjalanan panjang ke berbagai wilayah yang kaya akan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Salah satu tempat yang ia kunjungi adalah Mesir, di mana ia mempelajari matematika, astronomi, dan ajaran keagamaan Mesir kuno. Di sana, ia menemukan bahwa filsafat bukan hanya soal berpikir, tetapi juga terkait erat dengan ilmu pasti dan kehidupan spiritual. Setelah itu, Plato melanjutkan perjalanannya ke Italia Selatan, di mana ia bertemu dengan para penganut Pythagoras. Pengaruh mereka membuatnya semakin tertarik pada hubungan antara matematika dan filsafat, dan kemudian menjadi bagian penting dalam ajarannya. Namun, tidak semua perjalanannya berjalan mulus. Di Sisilia, ia mencoba menasihati Dionysius, penguasa kota Syracuse, untuk menjadi raja yang lebih bijaksana berdasarkan prinsip-prinsip filsafat. Sayangnya, idenya tidak diterima, dan ia justru dijual sebagai budak oleh musuh politiknya. Beruntung, seorang pengagumnya menebusnya dan membebaskannya, sehingga ia bisa kembali ke Athena. Sekitar tahun 387 sebelum Masehi, setelah bertahun-tahun belajar dan berkelana, Plato kembali ke Athena dan mendirikan Akademi Plato, sebuah institusi pendidikan yang dianggap sebagai cikal bakal universitas modern. Akademi ini menjadi pusat pembelajaran di dunia Yunani, mengajarkan filsafat, matematika, ilmu alam, dan politik. Disinilah ia mulai mengembangkan dan mengajarkan teori-teori filsafatnya yang kelak menjadi dasar pemikiran Barat. Akademi Plato menjadi tempat lahirnya banyak pemikir besar. Salah satunya adalah Aristoteles, yang kelak menjadi murid paling terkenal Plato dan mengembangkan filsafatnya sendiri. Filsafat dan karya-karya Plato. Setelah mendirikan akademi di Athena, Plato mulai menulis dan mengembangkan pemikiran filsafatnya. Ia menggunakan bentuk dialog sebagai gaya penulisan utama, di mana tokoh-tokohnya berdiskusi untuk mencari kebenaran. Banyak dari dialognya menampilkan Socrates sebagai karakter utama, seolah-olah Plato ingin mengabadikan ajaran gurunya. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah Republik, di mana ia membahas konsep keadilan dan pemerintahan ideal. Dalam buku ini, ia memperkenalkan gagasan tentang filsuf raja, yaitu pemimpin yang bijaksana dan menguasai filsafat. Menurutnya, hanya orang-orang yang memahami konsep kebaikan yang pantas memimpin sebuah negara. Plato juga mengembangkan teori yang disebut dunia ide, di mana ia percaya bahwa dunia yang kita lihat sekarang adalah bayangan dari realitas sejati yang bersifat abadi dan sempurna. Salah satu ilustrasi terbaik dari pemikirannya ini adalah mitos gua, yang menggambarkan manusia sebagai tahanan dalam gua yang hanya melihat bayangan realitas, sementara kebenaran sejati ada di luar gua. Selain Republik, Plato juga menulis Apology, yang berisi pembelaan Socrates sebelum dihukum mati, serta Phaedon, yang membahas keabadian jiwa. Karya-karyanya mencakup banyak bidang, dari etika, politik, hingga metafisika, dan menjadi fondasi bagi perkembangan filsafat Barat. Pemikiran Plato tidak hanya berpengaruh dalam dunia filsafat, tetapi juga dalam bidang ilmu lain seperti matematika dan logika. Bahkan, beberapa konsep masih dipelajari dan diperdebatkan hingga saat ini. Akhir hidup dan warisan Plato. Plato menghabiskan tahun-tahun terakhir hidupnya di akademi yang ia dirikan. Ia terus mengajar, menulis, dan mengembangkan pemikirannya. Meskipun usianya semakin tua, akademinya menjadi pusat pembelajaran yang dihormati di dunia Yunani, dan murid-muridnya, termasuk Aristoteles, meneruskan ajarannya ke generasi berikutnya. Plato meninggal sekitar tahun 347 sebelum Masehi. Diduga pada usia 80 atau 81 tahun,
Beberapa sumber mengatakan ia meninggal pada saat tidur. Sedangkan cerita lain menyebutkan ia wafat saat sedang menghadiri pesta pernikahan. Meski begitu, kematiannya tidak menghentikan pengaruhnya terhadap dunia pemikiran. Warisan Plato bertahan hingga ribuan tahun setelah kematiannya. Akademinya terus beroperasi selama hampir 900 tahun hingga akhirnya ditutup oleh Kaisar Romawi Timur pada tahun 529 Masehi. Namun, ide-idenya terus hidup dalam filsafat barat. Banyak pemikir besar setelahnya seperti Aristoteles, Plotinus, hingga filsuf abad modern seperti Descartes dan Kant terinspirasi oleh gagasannya. Pemikirannya tentang keadilan, negara, dan dunia ide masih menjadi bahan kajian universitas hingga saat ini. Bahkan, konsep-konsepnya masih relevan dalam diskusi politik, etika, dan metafisika. Plato bukan hanya seorang filsuf, tetapi juga seorang pendidik, penulis, dan pemikir yang membentuk cara kita memahami dunia. Dari seorang murid Socrates hingga menjadi guru bagi Aristoteles, Plato bukan hanya seorang filsuf, tetapi seorang pemikir yang membentuk fondasi filsafat barat. Konsepnya tentang dunia ide, keadilan, dan pemerintahan ideal masih diperdebatkan hingga hari ini. Akademi yang ia dirikan memang telah lama runtuh, tetapi pemikirannya tetap hidup. Sejak lebih dari 2000 tahun lalu hingga sekarang, Plato mengajarkan kita untuk terus bertanya, merenung, dan mencari kebenaran. Kutipan dari Plato, pendekatan pertama menuju kebijaksanaan adalah mengenali ketidaktahuan kita sendiri. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah pemikiran Plato masih relevan di dunia modern ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.